Halo, saya Dianita Elia Prasetya dengan ujung NIM 21. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Setiani Sianturi dengan ujung NIM 07. Hai, nama saya Tisha Ilu dengan ujung NIM 34. Kami dari kelompok 9, Prodi Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai abrasi dan afraksi pada gigi. Untuk penjelasannya, akan dijelaskan satu persatu. Kita mulai dari abrasi. Kalian udah pada tahu nggak apa itu abrasi gigi? Menurut jurnal Practical Procedure in the Management of Toothwear, abrasi gigi adalah keausan mekanis yang tidak melibatkan kontak gigi, melainkan karena adanya faktor ekstrinsik. Sedangkan berdasarkan jurnal Dental Wear in a Evolutionary and Biocultural Context, abrasi gigi adalah keadaan hilangnya detail permukaan gigi akibat gesekan dengan material eksogen, seperti partikel asing yang bersifat abrasif. Jadi, abrasi gigi adalah hilangnya substansi gigi tidak melibatkan kontak gigi, melainkan material eksogen seperti partikel asing yang bersifat abrasif. Teknik menyikat gigi adalah cara yang umum dianjurkan untuk membersihkan deposit lunak pada permukaan gigi dan gusi. Selain itu, merupakan suatu tindakan preventif dalam menuju keberhasilan dan kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Berdasarkan penelitian, teknik menyikat gigi secara horizontal atau semua permukaan gigi disikat dengan gerakan ke kiri dan ke kanan lebih banyak mengalami abrasi dibandingkan dengan menggosok gigi secara vertikal atau menyikat bagian depan kedua gigi rahang lalu gigi disikat dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Untuk permukaan gigi belakang, gerakan dilakukan sama tetapi dalam keadaan mulut terbuka. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan teknik menyikat gigi secara horizontal, secara terus-menerus mendapatkan gesekan sejajar pada permukaan enamel, apalagi jika dilakukan dengan tekanan yang berlebih setiap hari. Pada dasarnya, tipe sikat gigi yang dipakai juga dapat mempengaruhi terjadinya abrasi, di mana peningkatan diameter dan filamen sikat gigi dapat menginduksi terjadinya abrasi. Selain itu, sikat gigi berbulu keras juga menunjukkan struktur ujung bulu yang paling buruk dan dapat melukai jaringan keras gigi. Pasta gigi merupakan suatu sediaan pasta atau gel yang digunakan pada saat menyikat gigi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pasta gigi dapat berpotensi untuk mengabrasi gigi berdasarkan bahan abrasif yang terkandung di dalamnya. Adapun bahan abrasif utama yang sering digunakan dalam pasta gigi adalah karbonat, mencakup sodium bikarbonat dan kalsium karbonat, kemudian ada silika, dan yang terakhir ada fosfat, mencakup di kalsium fosfat, sodium metafosfat, dan kalsium pirofosfat. Durasi dan intensitas menyikat gigi yang terlalu sering juga dapat memicu terjadinya abrasi. Berdasarkan American Dental Association, durasi dan intensitas menyikat gigi yang terbaik adalah selama 2 menit sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Selain etiologi, perlu diketahui juga patogenesis dari abrasi. Secara garis besar, berbagai faktor abrasif yang telah disebutkan pada etiologi sebelumnya akan memberikan gaya pada permukaan gigi dengan gerakan garis lurus dalam waktu yang bersamaan, sehingga menciptakan sebuah zona tekanan di bagian tepi dari depan material pertama atau permukaan email gigi yang searah dengan pergerakan yang terjadi, dan karena deformasi plastis, yaitu perubahan material secara permanen, maka akan terbentuk daerah tekanan di baliknya. Apabila secara terus-menerus terjadi, maka akan terbentuk retakan di bawah permukaan yang selanjutnya akan terjadi adalah pada permukaan tampak kehilangan materi. Selain itu, partikel yang terlepas juga dapat berperan sebagai komponen keausan ketiga. Lalu, untuk gambaran klinisnya bagaimana? Gambaran klinis dari abrasi gigi adalah berbentuk V-shape atau bayi di sisi akar semento enamel junction pada permukaan bagian bukal dan
disertai dengan penurunan gingiva. Nah, setelah tahu tentang abrasi, ada juga nih istilah afraksi. Apa itu afraksi? Afraksi mengacu pada hilangnya struktur patologis jaringan keras gigi di area konsentrasi stres yang disebabkan oleh gaya beban oklusal yang eksentrik. Lesi ini sering terjadi pada cemento-enamel junction. Afraksi dapat terjadi karena beberapa faktor seperti adanya stres atau tekanan dari oklusal. Stres atau tekanan dari oklusal yang dimaksudkan dapat menyebabkan afraksi adalah gaya lateral yang menghasilkan tegangan tekan pada sisi ke arah mana gigi membengkok dan tegangan tarik berada pada sisi lainnya. Yang kedua adalah maloklusi. Maloklusi dapat diartikan sebagai hubungan yang tidak sesuai antara rahang dan gigi yang tidak normal. Ketidaksesuaian rahang dan gigi ini dapat menjadi faktor risiko dari afraksi. Yang ketiga adalah kebiasaan bruxism. Kebiasaan ini termasuk dalam salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya afraksi. Bruxism itu sendiri merupakan aktivitas otot rahang berulang dan ditandai dengan mengatupkan atau menggertakkan gigi dengan menguatkan atau mendorong mandibula. Tegangan tarik yang terjadi pada kebiasaan ini yang dapat menyebabkan afraksi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, maka kita perlu mengetahui patogenesis dari afraksi. Afraksi terjadi akibat tekanan oklusal dan tensil stres dari pengunyahan, dan yang kedua yaitu maloklusi. Gaya oklusal ini dapat berupa gaya tarik yang terjadi sepanjang sumbu horizontal atau gaya tekan yang terjadi di sepanjang sumbu panjang gigi. Pada oklusi normal, tekanan diarahkan ke arah area apikal gigi. Namun, dalam kasus gangguan oklusal, kontak prematur, bruxism, cleansing, dan maloklusi yang bertindak sebagai stresor, tekanan ini diarahkan ke arah lateral menuju CEJ. Gaya tarik dan tekan atau siklik non-aksial yang terjadi secara bergantian menyebabkan fleksur atau kombinasi gaya tarik dan tekan pada kaps gigi sehingga menghasilkan pemusatan tekanan pada CEJ dan pemecahan ikatan hidroksiapatit pada emal yang menyebabkan fraktur serta hancurnya struktur gigi. Gaya merusak lateral menghasilkan kompresif stres pada sisi ke arah gigi yang mengalami pelengkungan dan gaya tarik di sisi lain. Gaya-gaya ini menghasilkan fraktur mikro pada emal atau dentin di daerah servikal. Gaya tarik dan tekan yang bergantian menyebabkan melemahnya emal dan dentin, serta ketika gaya tarik dan tekan yang berulang mencapai batas kelelahan, maka akan terjadinya keretakan serta hancurnya struktur gigi. Berdasarkan strukturnya, enamel lemah terhadap tegangan tarik, sehingga gaya tarik dapat mengganggu kristal hidroksiapatit yang memungkinkan air dan molekul kecil lainnya untuk menembus celah antara prisma dan mencegah pembentukan kembali ikatan interprismatik saat pelepasan gaya. Proses ini membuat kristal hidroksiapatit ini lebih rentan terhadap kerusakan kimia dan mekanis dan demikian menghasilkan afraksi. Pada akhirnya, emal pecah di tepi serviks dan memperlihatkan dentin, di mana proses berlanjut. Gambaran klinis dari lesi afraksi yaitu berbentuk V atau baji pada servikal dan dapat meluas ke subgingiva, serta berbentuk C dengan dasar membulat. Umumnya, gigi yang paling sering terkena afraksi adalah pada gigi premolar permukaan bukal karena ukuran anatominya yang lebih kecil. Nah, itulah penjelasan mengenai abrasi dan afraksi. Dari hal itu, dapat kita ketahui bahwa abrasi dan afraksi merupakan dua hal yang berbeda secara klinis, etiologi maupun patogenesisnya. Jadi, sekian dari kami kelompok 9. Terima kasih.